Bagaimana mengukur iman Anda itu kuat atau sedang lemah pada saat itu? Maka di antara ukurannya, lihat informasi yang terletak setelah kata iman ini. Di situ kalau ada perintah, misalnya diperintahkan kepada kita, maka semakin semangat kita mengerjakan perintah itu, maka ini menunjukkan tingkat keimanannya sedang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada larangan, disebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang disebut sebagai penafsir Al-Quran terbaik ya semasa Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Mas'ud jadi rujukan tafsir dari para sahabat di antara sekian sahabat yang lainnya. Kata beliau, kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua klasifikasi yang mungkin akan terjadi. Bisa perintah, bisa larangan. Bisa perintah kepada kebaikan, bisa juga larangan dari perbuatan yang buruk. Fokus. Yang paling penting dipahami, baik itu sifatnya perintah pada kebaikan atau larangan dari keburukan, kalau terletak setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka larangan dan perintah itu sekaligus akan menjadi indikator kekuatan iman seseorang. Hei orang-orang yang beriman, orang yang sudah memiliki iman. Bagaimana mengukur iman Anda itu kuat atau sedang lemah pada saat itu? Maka di antara ukurannya, lihat informasi yang terletak setelah kata iman ini. Di situ kalau ada perintah, misalnya diperintahkan kepada kita, maka semakin semangat kita mengerjakan perintah itu, maka ini menunjukkan tingkat keimanannya sedang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada larangan, semakin kuat kita meninggalkan larangan itu, maka ini menunjukkan indikasi kekuatan tingkat iman pemiliknya. Sebaliknya, lemah kita mengerjakan perintah, ini menandakan iman Anda sedang lemah pada saat itu. Sambil contoh cepat misalnya. Perintah, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman, ada kemudian informasi salat. Maka salat itu letak yang diletakkan setelah iman sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan yang mengerjakannya. Kalau ada di antara kita misalnya sedang semangat menunaikan sholat, maka ini menunjukkan tingkat imannya sedang tinggi, kuat. Tapi kalau ada orang sedang malas menunaikan sholat, ini menunjukkan imannya sedang lemah. Awas hati-hati ya. Saya berikan singkat saja informasinya. Fokus baik-baik. Coba Bapak Ibu kalau buka mushafnya, itu kalimat sholat diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda. Saya ambil contoh misal. Ada yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Di atasnya ada alif tegak begini. Al-Baqarah ayat 3. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu ala salawat. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, kemudian lam, waw, alif, ta maftuha begini. Ada yang nomor 1 ini, ada yang nomor 2. Saya agak cepat. Kalau disebutkan yang nomor 2, tulisannya begini. Seperti Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Itu artinya bentuknya jama' tapi terbatas. Jam'un mahdud. Baik, dalam pengertian fikih, jamak yang terbatas itu secara singkat namanya sholat fardu. Fardu itu 5 waktu, 5 itu jamak. Tapi tidak boleh orang melebihi yang 5 dan tidak boleh kurang. Kalau Bapak Ibu mengerjakan 4 berarti kurang. Kalau Anda kerjakan 6 waktu berarti Anda terlampau soleh. Menyalahi kaidah di situ. Ya? Nah, ini terbatas sifatnya, 5 waktu. Ini yang standar. Tapi kalau disebutkan yang seperti ini, alif, lam, sad, lam, kemudian waw, ta marbutah, itu dalam bahasa fikih disebut dengan jam'un ghairu mahdud. Jamak tanpa batas. Jadi melebihi batasan yang fardu. Salat yang fardu 5 waktu. Ada salat sunnah rawatib 12 rakaat. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada tahajud yang standar 11 rakaat. Al-Bukhari nomor hadis 2008. Jika kemudian Anda tambahkan yang fardunya dengan salat-salat sunnah, maka kalimatnya dirubah oleh Al-Quran dari yang begini kepada seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, kemudian disandingkan dengan salat, maka yang paling menarik kalimatnya bukan yang ini, tapi yang ini. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau ada orang mengerjakan salat fardu saja, yang 5 waktu, ini menunjukkan imannya standar. Iman standar. Ya, jadi belum kuat tuh. Lemah juga tidak, kuat juga belum. Itu standar. Karena yang standar 5 waktu. Bahkan kalau ingin lebih spesifik lagi, 5 waktu ini ketika disebutkan oleh Allah, ditunaikan sesuai dengan waktunya. Buka Quran surah kedua ayat 238. Hafizu ala sholawat. Kata Allah, jaga waktu-waktu sholat. Jaga waktu-waktu sholat. Yang disebutkan yang ini. Yang 5 waktu. Bagaimana menjaganya? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. Ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ujung ayatnya. Kata Allah, sholat-sholat itu telah kami tetapkan bagi orang beriman waktu-waktunya spesial, khusus. Subuh beda dengan zuhur. Zuhur beda dengan asar, sampai dengan ke isya.
Jadi kalau Anda menunaikan sholat tepat waktu, misal subuh jam berapa besok? 4.10, baik. 46, 48, terjadi perbedaan pendapat di kalangan notaris tentang waktu sholat subuh. Tidak ada masalah, ini menunjukkan daerahnya beda-beda. Oke? Baik, kita ambil pertengahan misal. Baik, 10 dengan 6, ambillah misal 8. Misal 408. Lihat sini, fokus baik-baik. Kalimat iman setelahnya adalah sholat. Rumusnya mengatakan setelah ada kalimat iman, bila ada perintah seperti nilai kebaikan, maka perintah ini menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Kalimat iman pertama bersanding dengan sholat. Perhatikan baik-baik, berarti sholat akan menunjukkan tingkat keimanan orang yang tengah menunaikan sholat itu. Nah, jika ada orang menunaikan sholatnya baru yang fardu saja, kemudian kata Al-Quran ditunaikan sesuai dengan waktunya, seperti subuh 4:08. Ada panggilan Allahu Akbar, 4:08. Dan Anda sudah siap untuk menunaikan sholat, itu artinya iman Anda standar. Ya. Jam kantor jam 8. Anda datang ke kantor jam 8, standar kan? Standar. Beda kalau misalnya jam kantor jam 8, Anda ke kantor jam 7. Anda siap-siap dulu, Anda persiapkan semua kelengkapannya, itu artinya Anda sedang kuat di atas standar. Tidak biasa. Ya, sama ibadah juga demikian. Panggilan 4:08, Anda datang 4:08, itu standar. Jika Anda datang mampunya jam setengah 4, jam 3 itu menunjukkan indikator keimanannya sedang kuat. Tinggi kita. Seperti Anda semangat mengejar pekerjaan dunia, maka ini menunjukkan tingkat etos kerja yang sedang meningkat. Ketika Anda meningkat mengejar akhirat, ini menunjukkan peningkatan iman yang tidak biasa. Yang jadi persoalan, dipanggil jam 4:08, Anda baru bangun jam 8:04. Nah, ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam keimanannya. Awas hati-hati. Ada orang sholatnya bagus, tapi yang kedua, dia gagal pada aspek yang kedua. Ada larangan, jangan lupakan bahwa dalam kaidah iman ada perintah, ada larangan. Misal, maaf sebesar-besarnya, buka Quran surah ke-49 ayat ke-11. Dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan punya iman. Lihat kalimatnya, la, larangan. La yashar, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang-orang mengaku beriman, tapi lisannya sibuk mencela orang lain, tangannya sibuk menulis status yang tidak baik tentang orang lain, ini juga menunjukkan bahwa ada kondisi lemah iman dalam jiwanya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling gibah, gosip, itu nggak boleh. Maaf saya kesini ya. Baik. Karena ibu beda namanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki di Quran disebut dengan, bahkan dalam bahasa Arab Pak. Ini lompat sedikit ya. Kalau laki-laki dibedakan nama dengan perempuan. Kalau laki-laki namanya cuma satu, rajul Pak. Kalau seorang. Rajul. Jamaknya pun tidak jauh dari situ, rijal. Tinggal tambah alif, rijal. Quran surah ke-4 ayat ke-4. 34, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rajul jamaknya rijal. Sesuatu yang tegap, kuat, berwibawa. Kata-katanya mantap, itu rijal. Makanya kalau kemudian bergeser sedikit sifat-sifatnya, maka berkurang kemudian sikap kewibawaannya. Anda tegap, kata-kata mantap, agak sedikit gemulai, turun sifat kelaki-lakiannya. Saya tahun 2008 itu ada di Tripoli, kedatangan kemudian Menpora. Beliau cerita, saya sedang ada acara Ustaz di satu hotel, masuk kemudian ke toilet, ke wastafel, saya cuci tangan. Samping saya ada pemuda tegap, rambutnya cepak, badannya luar biasa. Dia nggak bisa Pak gunakan fungsi keran itu Bu. Dia tanya kepada beliau, cuman cara nanyanya agak beda. Mas, gimana cara gunakan ini? Itu langsung. Itu beda, itu orang rijal Pak. Tapi kalau perempuan lain Bu. Perempuan kalau sendirian dia disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Pernah dengar istilah mar'ah salihah? Ya, mar'ah. Nah, ibu sudah berapa lama jadi perempuan? Apakah tahu maknanya mar'ah? Nah, mar'ah itu dari kata muru'ah. Dia punya 3 arti. Pertama, orang yang sangat senang dengan keindahan. Sifat dorongan untuk tampil lebih indah itu mar'ah. Dari kata muru'ah. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu pengajian ada seragam tersendiri gitu kan. Kearisan punya seragam, lain punya seragam. Itu wajar yang tampil dengan keindahan. Ya, Anda mau berangkat kerja kemudian baju pakai demikian begitu saja. Mungkin kita normal, tapi begitu kelihatan sedikit agak leceknya akan dipanggil, "Papa, ganti." Itu normal. Ya, normal. Sedikit bunga bergeser potnya luruskan lagi, ya. Tangga kemudian geser dirapikan lagi, itu normal. Makanya sangat tidak normal kalau ada istri bangun dari tidurnya dia tidak peduli dengan keindahan tempat tidurnya, ya, ataupun sekitarannya. Itu ada sesuatu yang keliru. Baik. Yang kedua, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Awas hati-hati. Mar'ah berasal dari muru'ah, di antara maknanya sifat rasa yang sangat dalam. Dalam psikologi disebut dengan IF, infuhlung, nilai rasa yang kuat. Makanya orang Arab menyebutkan satu peribahasa yang sangat dalam sekali. Al-mar'atu kal mir'ah. Tulisannya sama, cuman pemahamannya berbeda. Beda situ harokat saja. Mar'ah kal mir'ah. Mir'ah itu cermin.
Perempuan tuh layaknya cermin. Makanya jangan heran kalau perempuan sering lekat dengan cermin. Ibu dandan sudah rapi, bagus, turun dari mobil lihat kaca spion lagi. Masuk ke hotel lihat jendela, tampil lagi gitu kan. Itu normal Pak. Itu biasa Bu. Tapi yang paling menarik, ingat. Bagian terakhir sensitivitasnya kenapa disebut dengan mar'ah? Saya tanya pada bapak atau bahkan ibu. Kalau ada cermin, kaca cermin, saya kemudian lempar sampai dengan pecah. Bisa nggak dirangkai kembali? Jangan salah, bisa. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Demikian perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Tulis. Anda nggak percaya silahkan. Sekarang Anda punya masalah, ketika akan itu dimaafkan, cepat memaafkan. Tapi rekening listrik yang 15 tahun yang lalu diingat bagi Pak. Muncul. Semua muncul. Papa kan, apa kata mama? Dulu juga papa dulu tuh, yang dulu ingat lagi. Muncul. Nah itu mar'ah. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Kalau sudah kumpul banyakan, itu dirubah oleh Quran jadi nisa. Hati-hati. Kalau sudah berkumpul, berubah namanya menjadi nisa. Perhatikan perubahan katanya. Kalau laki-laki, rajul jadi rijal. Tapi perempuan, mar'ah jadi nisa. Berubah langsung katanya. Nisa itu dari kata nasa. Nasa artinya sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Sifat gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Turun kemudian surat An-Nisa di antara intinya ayat 34. Ibu lihat paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang lupa kata Al-Quran. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah itu, perempuan yang salihah itu cuma dua cirinya. Satu, taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Atau yang kedua, dia menjaga kemudian aib rumah tangga atau bahkan suami sehingga tidak sampai keluar setelah Allah menjaganya. Kalau kemudian ada aib rumah tangga terbuka keluar, jangan salahkan yang nyebarkan kata Quran. Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Sebab kalau nggak dibuka nggak akan tersebar. Makanya kata Nabi, kalau ada masalah malam, siang jangan terbuka. Kalau ada masalah siang, selesai saat itu malam tidak dibuka. Yang jadi persoalan, sifat nisa kadang-kadang tanpa terasa muncul dalam perkumpulan. Walaupun judulnya pengajian. Perempuan sependiam apapun, kadang kalau sudah ketemu temannya, kadang cerita. Jeng apa kabar? Baik. Gimana sehat-sehat? Keluarga gimana? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Lalu muncullah kalimat, nggak nyangka ya? Nyangka. Jadi ketika Anda mengatakan tidak menyangka, Anda sedang menyangka. Nah, maka turun larangan di Quran. Saya kembalikan ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu, jika Anda memang suami beriman, jika Anda istri beriman, maka yang pertama kata Quran jangan saling mencela, larangan. Jangan bergibah. Jangan gosip, jangan berselisih, itu larangan. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sholatnya bagus, kelihatan bagus, rajin puasa, tapi ibadah ini tidak berdampak kepada perilakunya, senang menggunjing orang, senang berselisih, maka saat yang bersamaan ini menunjukkan bahwa orang ini sedang lemah iman. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti itu, alhamdulillah, tidak seperti ibu yang itu tuh, itu gak bagus.